Di tengah wabah pandemi COVID-19, Bupati Lebong dan Wakil Bupati Lebong serta didampingi oleh Sekda Kabupaten Lebong dan juga Forkopimda Kabupaten Lebong menghadiri Musrembang Cam yang ada di Kecamatan Lebong Tengah untuk RKPD di tahun 2023. Seperti yang kita lihat, Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda dan Forkopimda Kabupaten Lebong akan memasuki kantor camat Kecamatan Lebong Tengah untuk mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Untuk melihat rangkaian kegiatan Musrembang, kita akan sama-sama mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di Kecamatan Lebong Tengah. Bagaimana dan apa sajakah usulan-usulan dari warga atau masyarakat yang akan dijadikan prioritas untuk pembangunan di Kecamatan Lebong Tengah itu sendiri. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musrembang Kecamatan Lebong Tengah hari ini Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022 dengan ini resmi saya buka. Usulan-usulan yang akan disampaikan nanti di Musrembang Cam di Kecamatan Lebong Tengah itu sendiri tentunya diharapkan agar bisa terrealisasikan ya. Dengan adanya Musrembang Cam di Lebong Tengah tahun 2022 untuk RKPD di tahun 2023, apa sih harapan dari Bapak sendiri? Harapan kami, apa yang kami perencanakan pada hari ini dan itu bisa diakomodasikan terkhusus Kecamatan Lebong Tengah. Mengingat Kecamatan Lebong Tengah adalah kecamatan induk dari kecamatan-kecamatan lain dan Kecamatan Lebong Tengah juga sangat membutuhkan pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusianya. Untuk pembangunan infrastruktur, beberapa dekade ini, sejak pemekaran Kabupaten Lebong, kami Kecamatan Lebong Tengah merasa sangat sekali pembangunan di Kabupaten Lebong ini tidak merata dan tidak berpihak kepada kami sebagai warga Kecamatan Lebong Tengah. Baik, dengan adanya kegiatan di Kecamatan Lebong Tengah itu sendiri, semoga harapan-harapan dari desa atau usulan-usulan dari desa di Musrembang Cam ini agar segera terrealisasikan oleh Bupati Lebong yang sekarang untuk tahun 2023. Baik, demikian. Mudah-mudahan nanti acara kita ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian alhamdulillah juga bahwa pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan tahun 2022 ini dapat langsung kita laksanakan secara tatap muka. Karena mengingat tahun kemarin kegiatan ini dilaksanakan melalui Zoom meeting. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin undangan yang kami hormati, mungkin perlu kami laporkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan tingkat kecamatan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Inilah dasar pembangunan di Kabupaten Lebong ini bermula dari Musrembang. Arti kata perencanaan kita di tahun 2023 itu dimulai daripada perencanaan yang ditampung oleh seluruh jajaran pemerintahan kepala desa beserta perangkatnya termasuk BPD. Yang mana perencanaan tersebut yang tidak mampu dianggarkan oleh dana desa maka akan diusul ke pemerintahan kabupaten. Nah, di dalam perencanaan ini sudah jelas nantinya harapan kita di dalam kita berdiskusi namanya Musrembang musyawarah, sudah jelas arah kebijakan-kebijakan itu ada dua, yaitu program prioritas dan program wajib. Nah, ini harus juga sama-sama kita perhatikan. Memang benar kata Bu Camat tadi, kebutuhan-kebutuhan untuk pelaksanaan pendukung pelaksanaan MT2 memang tidak perlu disampaikan di sini. Kenapa? Itu terkait daripada program menjadi program wajib. Nah, program wajib seperti nilai-nilai 50 juta, 20 juta, program bukan kita hitung uang, memang kita menghitungnya program seperti penanganan hama. Nah, itu sudah sepaket karena kita fokus pada prioritas bagaimana peningkatan produksi pertanian kita. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pelaksanaan Musrembang ini sudah jelas usulan-usulan prioritas dari seluruh kepala desa mewakili dari masyarakat desa. Perlu kami garis bawahi, ada beberapa poin yang harus kami sampaikan. Bahwasanya APBD kita ini dari 100
17 miliar, lebih kurang itu 80 miliar itu merupakan dana DAP. 30 sampai 40 miliar itu merupakan dana DAU. Nah, dari dana DAP itu untuk mensukseskan programnya, perencanaannya sudah jelas membutuhkan syarat prasyaratnya. Contoh misal kita ingin usulan kelompok tani, ya syaratnya dilengkapi. Tidak seperti penggunaan dana DAU. Kalau DAU tidak begitu langsung. Mungkin nanti kita butuhkan dananya syaratnya itu proposalnya bisa menyusul. Dalam arti kata yang urgen-urgennya saja dulu. Namun kalau DAP tidak bisa. Atau misalnya jabatan, harus jelas-jelas perencanaannya dan lahannya jangan ada bermasalah. Jadi sertifikat misalnya pembangunan jalan tidak ada bermasalah lagi. Kenapa? Karena bermasalah itu dianggap pemerintah pusat gagal. Maka dari 70 miliar tersebut, lokus yang kita usulkan itu jelas-jelas dari kementerian. Nah, kami hanya menyampaikan ini prioritas semua seperti usulan Bapak Ibu. Apalagi jalan yang memakan anggaran lebih dari 3 miliar. Itu jelas. Kenapa? Dana DAU kita ini cuma ada 30 miliar untuk sekabupaten. Jadi harapan kita anggaran yang sampai 33 miliar, 5 miliar, 10 miliar, tolong dokumen-dokumen kelengkapan usulan itu dilengkapi. Karena kita menggunakan dana DAK. Kalau dana DAU Bapak Ibu nyusul tidak apa-apa. Kalau dana DAK nggak bisa. Nah, ini harus kita klarifikasi dari total pagu anggaran kita di tahun 2022 itu sebesar 117 miliar untuk pembangunan di Kabupaten Lebong ini. Bapak Ibu yang saya hormati, besar harapan kami mohon usulan-usulan itu menjadi prioritas. Seperti misalnya di sektor pertanian tadi ada, saya melihat saya sangat setuju usulan bibit. Nah, untuk penerima bibit ini saya memberikan suatu gambaran, siapkan kelompoknya, siapkan lahannya. Jadi ketika usulan itu lengkap, maka itu bisa dipastikan 90% itu bisa terrealisasi nanti. Tapi kalau kelompoknya tidak ada, lahannya tidak ada, untuk apa bibit itu? Saya pertanyakan. Tadi usulannya berapa ribu? 20.000. Kita anggap 1 hektar itu kita anggap 4 kali 3 ya jarak pinang, atau 3 kali 3 lah terapat atau jaraknya 3 kali 3 itu 9, berarti 1 hektarnya cuma sekitaran 300. Yakin 1000 batang itu semeter jaraknya, ya kan? Kalau 3 kali 3 itu lebih kurang 300, ya. Nah 300, jadi tolong Bapak Ibu Kepala Desa kalau musul siapkan kelompoknya, siapkan peta lahannya. Jadi sehingga kelompok tani itu wajib memiliki garapan, karena tidak mungkin bantuan itu bisa turun dengan sendirinya tanpa arahnya ke kelompok. Tidak mungkin kelompok penerima itu tidak punya lahan. Untuk apa dia bibit itu? Ini kuncinya. Jadi dari kementerian itu selalu mengarahkan kita seperti itu. Nah, termasuk menggunakan APBD juga. Saya setuju. Tidak mungkin 1000 batang. Kalau jarak 3 kali 3. 300-an. Ya, 300-an, Pak. Saya kali-kalinya juga sudah. Kalau berhitung jangan Bapak. Kalau dia 1000 batang, kalau jaraknya 3 kali 3, Anda tahu saya semeter. Iya. Jadi diameter 10.000 diameter itu total volume. Jadi kalau 10.000 kalau dia semeter ya 1000. Tapi kalau dia 3 meter berarti 300 batang. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat setuju karena kita sekarang masih banyak lahan-lahan
darat sifatnya yang belum maksimal penggarapan. Ada kemarin mengusul bibit untuk manggis, itu kan jangka panjang. Tidak apa-apa, bagus. Yaitu perwakilan dari seluruh kepala desa, lurah, kemudian ketua BPD Kecamatan Lebong Tengah, dan unsur dari Kaum Pembangunan Kecamatan Lebong Tengah, serta unsur Tripika di lingkungan Kecamatan Lebong Tengah, serta OPD yang terkait di Kecamatan Lebong Tengah. Kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan sebagai gambaran umum Kecamatan Lebong Tengah. Kecamatan Lebong Tengah sebagaimana berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan kecamatan di Kabupaten Lebong, bahwa Kecamatan Lebong Tengah terdiri dari 1 kelurahan dan 10 desa. Kemudian luas wilayah dari Kecamatan Lebong Tengah lebih kurang 70,79 km persegi. Kemudian jumlah penduduk lebih kurang 11.092 jiwa. Selanjutnya kami akan memaparkan usulan prioritas program pembangunan yang sudah dilaksanakan atau melalui hasil dari Musrembang Kecamatan yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022. Adapun usulan tersebut yaitu sebagai berikut. Mungkin kami pertama Pak dari Kecamatan Lebong Tengah. Mohon maaf Pak ya, mungkin tidak masuk SIPD, tapi ini penting karena saya melihat mungkin saya diutus ke Kecamatan Lebong Tengah ini Pak untuk melihat langsung bagaimana kondisi dari kantor Camat Lebong Tengah ini. Mungkin perlu kita ketahui bahwa kantor Camat Lebong Tengah ini merupakan kecamatan induk yang dari rencana Lebong kemarin. Tapi lihatlah kondisi yang ada sekarang sangat memprihatinkan. Itu bisa dilihat dari gambar yang ada. Jadi di sini Pak kami mengusulkan untuk rehab berat gedung kantor Camat 1 paket perkiraan anggaran 200 juta, OPD penanggung jawab PUPR. Ya Pak, ya. Mungkin saya Pak saya mau berapa? Nanti di sini ada hasil yang tadi saya usulkan. Karena mengingat kalau rehab ringan itu sudah diperhitungkan itu tidak memungkinkan melalui kecamatan, mungkin ini melalui Mas PUPR, tolong nanti diperhitungkan. Selanjutnya yaitu bidang infrastruktur dari desa Dusun 2 Sumarto 1, yaitu pembangunan irigasi air ngeai. Usul kegiatan irigasi air ngeai volume 1.500 meter, perkiraan biaya 1 miliar, OPD penanggung jawab pertanian. Yang kedua, pembangunan atau peningkatan perekonomi masyarakat, yaitu pembangunan jembatan beton air ngeai Dusun 1 Semelako 2 volume 45 meter, perkiraan anggaran 2 miliar 500 juta, OPD penanggung jawab PUPR. 3. Pembangunan untuk meningkatkan PAD desa, yaitu Jalan Taman Wisata Air Terjun Dusun 3 Semelako 3 volume 4 km, perkiraan anggaran 1 miliar, OPD penanggung jawab Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial Budaya. Keempat, pembangunan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, yaitu pembangunan irigasi air benang dan pintu air Dusun 1 Desa Semelako Atas volume 3 km, perkiraan anggaran 1,5 miliar, OPD penanggung jawab Dinas Pertanian. 5. Pembangunan pelapis air kotor. Lokasi pelapis air kotor yaitu Dusun 1 Dusun 3 Desa Tanjung Bungai 1 volume 1.500 meter, perkiraan anggaran 2 miliar, OPD penanggung jawab PUPR. 6. Pembangunan untuk peningkatan perekonomian masyarakat, pembangunan jembatan beton, lokasi Dusun 3 Desa Karanganyar, panjang
panjang 20 meter, lebar 2 meter, perkiraan anggaran 700 juta, OPD penanggung jawab PUPR. 7. Pembangunan peningkatan infrastruktur daerah, yaitu pembangunan Siring Dale, lokasi Dusun 3, Desa Tanjung Bunga 2, panjang 300 meter, dengan perakiraan biaya 350 juta, OPD penanggung jawab Dinas Pertanian dan PUPR. 8. Pembangunan peningkatan infrastruktur daerah, yaitu pembangunan jembatan beton, lokasi Dusun 3, Desa Sukadamai, panjang 25 meter, lebar 4 meter, perakiraan biaya 2 miliar, OPD penanggung jawab Dinas PUPR. 9. Pembangunan peningkatan infrastruktur daerah, yaitu jalan lingkungan, lokasi Dusun 3, Desa Pagar Agung, panjang 2 km, perakiraan anggaran 2 miliar, OPD penanggung jawab Dinas PUPR. 10. Pembangunan peningkatan infrastruktur daerah, yaitu jalan lingkungan, lokasi RT 1 RW 1 Kelurahan Tenggom Panjang, panjang 490 meter, lebar 2,5 meter, perkiraan anggaran 600 juta, OPD penanggung jawab PUPR. Kemudian masih di Kelurahan Tenggom Panjang, pembangunan peningkatan infrastruktur daerah, pembangunan irigasi, lokasi RT 1 RW 1 Kelurahan Tenggom Panjang, dengan panjang 450 meter, dengan perakiraan biaya 450 juta, OPD terkait, OPD penanggung jawab Dinas Pertanian. Itu infrastruktur. Itu yang bidang infrastruktur. Kemudian ada satu desa itu tidak ada infrastruktur, jadi mengusulkan di bidang sosial, perekonomian dan sumber daya alam, yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat, usulan kegiatan bantuan bibit Pinang Batara dan sarana prasarana, yaitu lokasi Desa Danau Liang, volume 20.000 batang dengan perkiraan anggaran 400 juta, OPD penanggung jawab Dinas Pertanian dan Peternakan. Mungkin perlu kami sampaikan Pak, untuk kegiatan kita di MT2 di sini tidak mengusulkan melalui musyawarah kecamatan, tapi sudah mengarahkan desa untuk di APBD desanya itu menganggarkan di 20% ketahanan pangan. Nah, jadi nanti untuk menunjang prioritas kegiatan dari Pak Bupati ke MT2 itu kita sudah arahkan melalui pendamping desa untuk dianggarkan nanti di 20% ketahanan pangan. Mungkin ada keperluan bibit, kemudian untuk sebagai obat-obatan untuk hama padi, mungkin tidak kami usulkan banget, nanti anggarannya di bawah dari 100 juta. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ini merupakan usulan dari desa melalui musyawarah desa. Kami harapkan nanti kepada OPD terkait mungkin dapat memasukkan kegiatan ini pada kegiatan kita di OPD. Mungkin ya harapan kami semuanya bisa diakomodir, karena mengingat Pak 3 tahun berturut-turut kegiatan dari musyawarah desa ini itu kabarnya tidak terrealisasi. Mungkin kita memaklumi, kami jangan menyalahkan pemerintah daerah karena kita dalam kondisi wabah pandemi COVID-19, jadi segala anggaran kita terpusat ke sana. Jadi saya mengklarifikasi, mohon maaf, kami tetap menyampaikan, kami sebagai camat tetap mengusulkan, sudah kami pertahankan waktu kita ada musyawarah di tingkat kabupaten. Demikian kami mohon nanti berkenan Bapak Bupati untuk memberikan arahan dan nanti sekaligus membuka acara musyawarah perencanaan tingkat Kecamatan Lebong Tengah tahun 2022. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jadi gitu secara garis besarnya Bapak Ibu Kepala Desa, mohon aspirasi-aspirasi masyarakat ditampung dan kita bahas bersama. Mudah-mudahan di dalam forum rapat Musrembang hari ini bisa berjalan dengan baik, berdiskusilah. Saya terkhusus mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin tidak bisa mengikuti sampai akhir karena padatnya agenda hari ini, dan mohon maaf ada keterlambatan sekiranya jam 1, namun dari pagi tadi jam 8 itu ada agenda pemerintah daerah bersama kami. Selesai dari itu ada direksi Bank Bengkulu, sudah itu ada lagi Musrembang Bau Sakti, ditambah lagi agenda undangan pernikahan yang sunatan. Jadi ini Musrembang Bongga, habis ini acara BMA. Jadi saya mungkin tidak bisa mengikuti sampai selesai, namun Pak Wabuk saya nanti akan mengikuti sampai selesai dan sekaligus nanti Bapak Wakil Bupati untuk menutup. Yakinlah Bapak Ibu, kami hadir untuk di tengah-tengah masyarakat, mudah-mudahan bisa memberi solusi yang terbaik. Sebagai kepala desa tidak menjadi beban yang berat betul kepada masyarakat ketika usulan-usulan itu sudah disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan itu, sekali lagi permohonan maaf saya tidak bisa mengikuti sampai selesai. Saya berharap bermusyawarah dengan baik, tidak harus tegar-menegak, tunjuk-menunjuk, lempar kursi. Namun saya yakin aspirasi dari masyarakat ke kepala desa, beban itu sangat besar, kami paham. Janji dengan masyarakat akan dibangun itu sudah jelas, apalagi kita dalam posisi kepala desa dan bupati ini hampir sama. Namun situasi keadaan itu tetap harus bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yakinlah hal terbaik, kami berani hadir. Camkian baca BDD kalau cah. Jika Bupati hadir dalam Musrembang, insya Allah 80-70% akan bisa mengikuti. Nah, pemirsa Lebong TV, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Camat Kecamatan Lebong Tengah, ya. Ibu Camat, dengan diadanya kegiatan Musrembang Cam di Lebong Tengah ini, bagaimana sih skala prioritas perencanaan pembangunan di tahun 2023 mendatang? Ya, terima kasih. Untuk usulan prioritas program pembangunan di tingkat Kecamatan Lebong Tengah ini untuk tahun 2022, pelaksanaannya nanti di tahun 2023, kita banyak ke infrastruktur, yaitu salah satunya untuk menunjang program Bapak Bupati untuk ke MT1 dan MT2. Infrastruktur di sini yaitu irigasi, mungkin karena nanti untuk usulan pertanian itu kita banyak yang untuk rehabilitasi dan pembangunan irigasi. Dan harapan kedepannya bagaimana dengan berjalannya kegiatan Musrembang Cam yang ada di Lebong Tengah ini? Harapan kami, apa yang kami usulkan tadi yang menjadi program prioritas pembangunan di tahun 2023 nanti ini dapat diakomodir di Musrembang tingkat kabupaten nanti. Sehingga apa yang sudah menjadi aspirasi masyarakat dapat realisasi. Baik, terima kasih Bu. Apa sih harapan dari Bapak sendiri? Harapan kami, apa yang kami perencanakan pada hari ini dan itu bisa diakomodasikan, terkhusus Kecamatan Lebong Tengah. Mengingat Kecamatan Lebong Tengah adalah kecamatan induk dari kecamatan-kecamatan lain, dan Kecamatan Lebong Tengah juga sangat membutuhkan pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusianya. Untuk pembangunan infrastruktur, beberapa tahun ini, beberapa dekade ini, sejak pemekaran Kabupaten Lebong, kami Kecamatan Lebong Tengah merasa sangat sekali pembangunan di Kabupaten Lebong ini tidak merata dan tidak berpihak kepada kami sebagai warga Kecamatan Lebong Tengah. Baik, dengan adanya kegiatan Musrembang Cam di Kecamatan Lebong Tengah itu sendiri, semoga harapan-harapan dari desa atau usulan-usulan dari desa di Musrembang Cam ini agar segera terrealisasikan oleh Bupati Lebong yang sekarang untuk tahun 2023. Baik, demikian musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Lebong Tengah itu tentunya menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Bupati juga mengatakan bahwa dia akan menerima dan juga menanggapi usulan-usulan yang diberikan oleh seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Lebong Tengah itu sendiri. Nah, untuk Musrembang Cam di tahun 2022 dan akan dilakukan di tahun 2023 itu, Musrembang Cam ini akan menitik beratkan
kegiatan atau program kegiatan pembangunan itu di sektor pertanian, baik dari kelompok tani, bibit-bibit pertanian yang bermutu, dan juga infrastruktur. Selain dari sektor pertanian yang dijadikan sebagai skala prioritas Musrembang Cham yang ada di Kecamatan Lebong Tengah itu sendiri, Bupati juga menyampaikan adanya usulan-usulan masyarakat tentang infrastruktur dari jalan usaha tani, jalan lingkungan, serta irigasi di persawahan yang akan diusulkan untuk RKPD di tahun 2023 demi terwujudnya Lebong yang bahagia dan sejahtera. Demikian.